Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips membuat video yang menarik dengan cepat. Semoga video atau tuntunan membuat video yang menarik ini dapat menambah wawasan kita bersama, karena membagi ilmu itu akan memandu kita untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan berikutnya. Maka dari itu, sekecil apapun ilmu yang Anda ketahui, maka bagilah ilmu pengetahuan yang baik itu kepada orang lain. Terima kasih, saksikan video berikut ini. Di sini saya akan membagikan cara pembuatan video yang menarik dengan singkat. Lihat, di sini kita memerlukan aplikasi KineMaster. Kita klik saja KineMasternya. Maka dapat dilihat tampilannya pada saat loading seperti yang tertera di layar. Kemudian tampilannya bisa saja muncul seperti ini, atau bisa saja tampilannya seperti yang tertera pada layar. Tapi yang di sini yang terpenting adalah kita akan melanjutkan untuk membuat video dengan mengklik di pojok kanan sebelah atas, itu tertulis lanjut ke aplikasi KineMaster. Maka kita klik supaya kita dapat membuat atau memulai pembuatan video. Di layar dapat dilihat di situ ada beberapa video yang sudah saya simpan, yang nantinya bisa saja saya cetak atau saya ekspor. Sebelum saya bagikan, saya bisa saja mengeditnya. Nah, di sini ada piringan bulat merah. Ini adalah tombol yang akan kita tekan untuk langkah pembuatan video. Di layar dapat dilihat ada berapa pilihan aspek rasio di dalam pembuatan video yang baru. Kita pilih yang dia agak lebih lama waktunya. Kemudian di situ akan muncul beberapa pilihan. Kita akan memilih latar untuk awal pertama kali, karena latar ini berfungsi untuk membantu kita di dalam menulis tulisan atau teks yang sangat kita perlukan di dalam mendukung video kita. Di layar dapat kita lihat ada beberapa pilihan yang bisa kita pergunakan. Di sini saya menggunakan latar berwarna merah. Di sini bisa kita lihat ada beberapa menu yang bisa kita pergunakan. Yang pertama ada media. Disinilah media ini kalau kita klik akan muncul berupa latar tadi. Kemudian lapisan. Lapisan ini sangat penting untuk membuat tulisan atau teks. Kemudian di sini ada rekaman. Nah, rekaman seperti yang saya lakukan sekarang ini, yaitu untuk menyimpan suara kita apabila kita memijit tombol mulai, maka suara kita bisa tersimpan pada video yang akan kita buat. Di sini kita kembalikan saja. Kemudian ada audio. Audio ini sangat penting di dalam mendukung video yang akan kita buat, karena dengan semakin banyaknya lagu-lagu yang terdapat pada HP kita, maka audio yang tersimpan juga akan semakin banyak pilihan untuk mendukung video kita. Di sini bisa dilihat di layar, saya coba salah satu lagu. Nah, kalau kita pijit tombol plus, kemudian kita centeng tanda di atas, maka lagu yang tadi kita pilih akan tersimpan. Di sini kita kembalikan saja, lihat tanda panah, saya kembalikan. Nah, kemudian di sini ada tanda panah, ini merupakan player, yaitu untuk melihat hasil video yang kita buat atau mengkoreksi video yang kita buat. Kemudian di sini bisa dilihat berupa latar yang tadi kita pilih di awal. Ini fungsinya untuk tempat teks yang mau kita buat. Di layar bisa dilihat di sini ada contoh yang sudah menggunakan teks. Kemudian kita gunakan player tadi.
untuk melihat hasil video atau mengkoreksi video yang kita buat. Di sini saya berusaha untuk menjelaskan beberapa animasi yang sangat dipentingkan untuk digunakan terhadap teks yang mau kita buat di dalam video. Lihat, saya tarik saja untuk pengkoreksian. Kemudian saya klik teks. Bisa dilihat ada beberapa animasi teks yang bisa kita pergunakan pilihannya. Ada animasi masuk, animasi keseluruhan atau animasi keluar. Kita pilih di sini animasi masuk, kita klik, kemudian di situ juga banyak pilihannya. Bisa kita naikkan ke atas. Kemudian bisa dilihat tampilan animasi yang saya coba satu persatu. Jadi jangan takut guys untuk mencoba animasi-animasi tersebut. Saya kembalikan. Saya ingin mencoba animasi yang lain. Lihat. Nah, kalau misalnya kita klik centeng di atas, itu berarti kita mengokekan animasi yang kita pilih. Kita kembalikan dulu. Kemudian kita coba animasi keseluruhan. Nah, di sini juga muncul beberapa pilihan yang bisa kita coba untuk animasi teks yang kita buat di dalam video yang mau kita pergunakan. Jadi banyak animasi teks atau animasi tulisan yang bisa kita manfaatkan guys. Nah, bisa dilihat. Jadi sebelum video itu jadi, kita bisa mengedit atau menukar animasi-animasi tersebut, mana kira-kira animasi yang baik bagi teks kita, atau animasi mana yang menarik bagi teks kita. Bisa dilihat guys. Nah, di sini kalau kita memilih tidak ada, berarti animasi tersebut tidak kita pergunakan guys. Nah, kita centeng berarti kita mengokekan bahwa kita tidak menggunakan animasi. Tapi di sini saya menggunakan animasi berupa animasi kedip. Nah, hasilnya bisa seperti ini, animasi kedip. Kemudian bisa dilihat kalau kita di situ mengklik tanda plus atau tanda tambah antara penghubung latar, ini juga dapat kita pergunakan animasi guys. Ada beberapa pilihan. Jadi tanda plus yang menghubungkan latar itu juga dapat kita pergunakan animasi. Kita lihat pada latar atau pada layar. Di sini saya memilih animasinya bisa dilihat pada layar tersebut. Maka tampilannya seperti yang tertera pada layar monitor. Nah, lihat. Di layar juga bisa dilihat kalau kita klik animasi tersebut, maka tanda tambah tadi sudah menjadi tanda animasi yang kita buat. Nah, kita kembalikan dulu. Kemudian di sini saya akan kembalikan, tidak ada di situ berarti tidak menggunakan animasi. Lihat di situ tandanya, tanda plusnya kembali berarti tanpa animasi. Nah, kita coba lagi untuk membuat animasinya supaya tanda tambahnya itu tadi bisa terlihat berubah. Saya pilih salah satu animasi. Lihat guys, tanda tambahnya akan berubah apabila kita menggunakan salah satu animasi. Nah, lihat tanda tambahnya berubah menjadi animasi yang kita pilih. Dan juga di latar tampilannya juga berubah sesuai dengan animasi yang kita pilih guys. Nah, kalau kita centeng berarti kita mengokekan. Tapi di sini kita kembalikan dulu guys. Saya akan mengembalikan agar
tidak kita menggunakan animasi atau tanpa animasi, saya klik tidak ada, maka di situ akan berubah lagi menjadi tanda plus atau tambah, bisa dilihat pada layar monitor. Nah, selain teks atau tulisan, latar juga bisa kita buat animasinya guys. Bisa dilihat pada layar, saya klik latar, maka di situ muncul pilihan. Nah, saya klik di situ grafis, ini untuk latar. Saya klik grafisnya, lihat guys. Nah, di situ ada beberapa pilihan animasi untuk latar. Di sini saya pilih seperti tampilan guys. Maka di latar juga bisa dilihat, itulah animasinya. Di layar bisa kita lihat guys, untuk latar tersebut, di sini kita bisa menulis teks judulnya untuk latar, supaya latar tadi terlihat menarik. Kita buat judul teksnya sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Di sini saya membuat contohnya tugas biologi, kemudian saya pilih, maka di situ sudah tertulis teks biologi, kemudian saya centeng atau mengokekan. Nah, lihat di latar guys, tugas biologi di sini juga sudah tertulis. Nah, kita mainkan playernya agar terlihat video yang barusan kita buat, supaya dapat kita koreksi atau kita edit. Nah, seperti itu guys. Baiklah guys, di sini kita coba saja langsung untuk mencoba membuat video yang baru. Kita pilih latar merah tadi, kemudian saya akan menuliskan teks pada latar tersebut untuk mendukung video yang akan saya buat. Kemudian saya klik lapisan guys, seperti yang sudah saya singgung di awal, lapisan ini untuk memunculkan pilihan teks. Di situ bisa kita lihat yang mau kita pergunakan teks guys, jangan tulisan tangan, tapi teks. Kita klik teks. Nah, saya klik. Nah, di sini saya buat contohnya seperti ini guys. Di sini ada tanda panah kiri dan tanda panah kanan guys. Tujuannya untuk merapikan tulisan yang mau kita buat. Lihat, seperti yang terlihat pada layar monitor, saya ingin merapikan tulisan yang menurut saya agar lebih cantik. Kemudian setelah rapi, maka saya klik pilih. Dia tertera pada layar yang di awal sudah kita siapkan untuk video kita guys. Kemudian kita masuk langkah berikutnya, yaitu memberikan animasi pada teks. Nah, saya klik teksnya guys. Nah, di sini muncul beberapa pilihan animasi, tapi sebelumnya kita bisa menempatkan guys, di mana kira-kira posisi yang cocok bagi kita, tulisan atau teks yang mau kita buat guys. Kemudian bisa kita perkecil maupun kita perbesar guys pada garis yang terdapat di teks atau di bawah teks. Itu fungsinya garis tersebut memperbesar dan memperkecil huruf guys. Kemudian saya pilih animasinya guys. Bisa dilihat di layar monitor, saya pilih animasinya. Nah, saya coba dulu satu-satu guys. Kemudian saya pilih yang lain. Di bawahnya masih banyak lagi pilihan animasi yang lain guys, bisa kita seret ke atas, kemudian kita pilih yang lain. Kemudian kita kembalikan guys untuk mencoba animasi yang lain. Di sini saya kembalikan, lihat tanda panahnya, saya klik. Nah, saya klik animasi keseluruhan. Di sini juga banyak guys pilihan animasi untuk teks yang mendukung video kita yang kita rasa menarik guys. Nah guys, di sini kita jangan takut untuk memilih. Di sini saya berusaha untuk kembalikan agar
animasi yang tadi sudah kita pilih kembali dia menjadi normal atau tanpa ada animasi. Bisa dilihat, saya klik tidak ada, berarti tanpa animasi. Nah, di sini saya memilih animasi yang saya rasa kira-kira sudah pas menurut saya untuk video yang mau saya buat. Saya klik animasi masuk. Kemudian di situ saya pilih animasinya berupa animasi jatuh. Bisa dilihat pada layar monitor, guys. Ini mau saya buat tampilan pada video saya, kemudian saya centeng, guys. Berarti saya okekan animasi tersebut untuk video yang akan saya buat, guys. Langkah berikutnya, guys, saya akan menambahkan teks. Nah, saya berusaha untuk menambahkan teks, tapi sebelum saya menambahkan teks, saya ingin melihat hasil videonya dulu, guys. Saya klik playernya. Itulah tampilannya, guys, pada video yang akan saya buat. Di sini, guys, bisa dilihat di layar monitor, saya tarik saja untuk mengkoreksi, kemudian saya pilih lapisan untuk menambahkan teks. Jadi, guys, teks itu bisa kita tambahkan sesuai dengan latar yang di awal tadi sudah ada teks, bisa kita tambahkan teksnya kembali, guys. Jadi latar bisa untuk beberapa teks dan beberapa animasi, guys. Nah, di sini saya pilih tulisan yang saya tambahi seperti yang tampil pada layar monitor. Kemudian, guys, saya pilih animasi masuk juga. Saya coba animasinya di sini, guys. Saya pilih putar berlawanan, guys. Saya klik putar berlawanan. Nah, seperti itulah tampilannya, guys. Kemudian saya okekan. Nah, saya coba lagi playernya untuk melihat hasilnya, guys. Saya klik playernya. Lihat, guys, ini playernya untuk melihat atau mengkoreksi hasil dari video yang akan saya buat. Kemudian di sini, guys, saya berusaha untuk menampilkan latar dan tulisan ini terlihat lebih lama durasinya, guys. Kemudian saya klik saja. Nah, setelah saya bagi dua, kemudian saya klik di latar tadi, guys. Kemudian saya pilih tanda gunting, guys. Nah, saya pilih yang di bawah, guys. Di situ ada bagi dan sisipkan, guys, untuk bagian yang beku, guys. Tujuannya untuk menambah latar atau tulisan tadi itu, guys, tampil lebih lama, guys, sehingga dapat dilihat lebih lama. Kemudian yang bagian ujungnya, guys, saya hapus. Nah, bisa terlihat pada layar monitor, guys. Kemudian tulisan saya klik, guys. Saya samakan dengan latar yang tadi sudah bertambah panjangnya. Kemudian saya seret. Jadi tulisan itu bisa kita seret, guys, sesuai dengan panjang latar yang sudah kita buat, guys. Di sini saya berusaha untuk menyamakan panjang latar dan juga tulisan agar terlihat durasinya itu lebih lama, guys. Bisa dilihat pada layar monitor. Kemudian saya kembali memainkan flyernya, guys. Nah, saya klik playernya, guys. Maka tampilannya seperti ini, guys. Waktunya terlihat lebih lama, guys. Setelah ini langkah berikutnya, guys, saya akan mengklik media, guys. Nah, media, tempat latar tadi, kemudian juga tempat untuk mengambil gambar yang tersimpan di HP kita, guys. Nah, saya di sini menyimpan gambar-gambar yang sudah saya koleksi itu, guys, di WhatsApp image. Nah, bisa dilihat WhatsApp image. Saya klik, guys, untuk mengambil gambar atau koleksi gambar yang sudah ada di HP kita, guys.
Semakin banyak gambar yang terdapat pada HP kita guys, maka semakin banyak pilihan video yang akan kita buat guys. Nah, saya di sini karena tadi saya buat di situ contohnya adalah tugas biologi guys. Nah, saya terpikirkan untuk membuat tumbuh-tumbuhan guys. Nah, di sini temanya kan saya buat di awal adalah contoh tumbuh-tumbuhan di daerah kering, lembab, kemudian juga di daerah berair guys. Kemudian saya pilih lagi medianya, saya klik untuk mengambil gambar yang lain. Saya klik lagi WhatsApp image-nya guys, untuk menambah gambarnya. Saya cari gambar yang cocok. Lihat guys, yang cocok di daerah yang kering saya rasa ya seperti kaktus. Saya klik. Nah, tampil pada video yang mau kita buat guys, bersatu dengan latar yang disertai dengan tulisan yang sudah kita buat di awal guys. Kemudian tanda plusnya saya klik guys. Nah, seperti di awal tadi, tanda plus itu kalau kita klik bisa untuk kita tambahi animasi guys. Saya di sini memilih animasinya. Banyak pilihannya guys. Saya coba animasi seperti yang terlihat pada layar monitor guys. Saya coba dulu satu-satu guys. Mana kira-kira yang cocok guys untuk mendukung pada tanda plus yang menghubungkan antar gambar tadi guys. Nah, saya coba dulu satu-satu mana yang cocok guys. Lihat tanda tambahnya animasinya tadi berubah guys, sesuai dengan animasi yang mau kita buat guys. Saya pilih salah satunya guys. Nah, kalau memang sudah oke guys, kemudian kita klik centengnya guys, berarti mengokekan guys, sesuai dengan pilihan yang kita inginkan guys. Kemudian langkah berikutnya saya ingin membuat tulisannya guys. Nah, di sini saya pilih teks, saya tulis teksnya. Nah, di sini saya buat contoh tumbuhan kering guys. Kemudian saya klik pilih guys. Nah, muncul pada tampilan video yang mau kita buat guys. Lihat di situ sudah ada tulisan contoh tumbuhan kering. Di sini saya akan memindahkannya guys. Saya tarik saja ke bawah. Kemudian bisa kita perbesar guys, atau kita perkecil guys tulisannya guys. Untuk memperbesar memperkecilnya guys, saya tarik saja tanda panah yang berada di bawah ini guys. Nah, bisa dilihat guys, memperbesar memperkecil sesuai dengan huruf yang kita rasa cocok atau menarik bagi kita guys. Bisa dilihat pada layar monitor guys. Langkah berikutnya guys, saya akan memilih animasi pada tulisan yang tadi sudah saya buat guys. Saya pilih animasinya guys. Lihat di situ animasinya memampatkan. Nah, seperti itulah tampilannya guys. Sebenarnya animasi ini bisa saja digabungkan guys dengan animasi lainnya guys. Tapi saya di sini memilih animasi hanya satu animasi saja untuk tulisannya. Jadi tergantung kepada keinginan kita guys. Saya berusaha untuk mencobanya. Saya klik player, seperti itulah tampilannya. Tapi di sini saya rasa tulisannya masih kurang. Nah, saya panjangkan guys tulisannya sesuai dengan gambar, agar pada saat nanti dia menjadi sebuah video, gambar dan tulisan itu guys sama guys durasinya. Nah, saya coba lagi guys. Saya mainkan playernya, bisa dilihat guys, tulisan dan gambar itu sama dia guys durasinya. Langkah berikutnya guys, saya klik latar yang tertera pada layar monitor.
Tujuannya apa guys? Latar ini mau saya jadikan atau saya buat animasinya guys. Jadi jangan sampai animasi yang mau kita buat itu dia bersatu dengan tulisan yang sebelumnya guys, karena nanti tampilannya tidak baik guys. Jadi dia latar dan tulisan itu agak kita jauhkan guys. Kemudian saya buat animasinya guys, bisa dilihat. Saya klik tanda panahnya guys, tanda panah pada latar tadi guys. Kemudian saya pilih di sini, bisa dilihat box bergoyang ini guys. Nah, seperti itu nanti tampilannya guys. Jadi pada saat itu sudah kita pilih, tulisan dan animasi yang mau kita buat itu tidak bersatu guys. Jadi dia tampilannya menarik guys. Jadi di sini tulisannya berusaha saya samakan atau saya ratakan dengan gambarnya guys, supaya tampilan menarik. Kemudian saya tambah lagi guys. Saya klik media, saya ingin menambahkan lagi gambar guys. Kemudian saya klik WhatsApp image-nya guys. Saya pilih gambar berikutnya guys, sesuai dengan judul atau tema tugas yang tadi sudah saya buat guys, yaitu sekarang mau mencari contoh tumbuhan yang lembab guys. Saya rasa tumbuhan paku-pakuan jenisnya, termasuk juga yang hidup di daerah yang lembab guys. Kemudian saya pilih lagi atau saya klik medianya. Saya ingin berusaha untuk menambah gambarnya lagi guys. Saya pilih gambar yang lain guys. Nah, di sini saya lihat ada gambar lidah buaya, lidah mertua ya guys ya. Bukan lidah buaya, lidah mertua. Nah, seperti yang terlihat pada layar monitor sudah bertambah guys. Kemudian saya oke kan guys. Saya centeng, saya klik oke. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan tulisannya guys. Saya klik tadi lapisan, kemudian saya pilih teks, kemudian saya tulis di sini contoh tumbuhan di daerah lembab guys. Saya klik pilih guys. Seperti yang sebelumnya sudah saya lakukan guys pada tumbuhan kering. Di sini juga saya akan sama, yaitu berusaha untuk membuat teks pada gambar yang barusan saya tambahi guys. Kemudian saya tarik saja guys. Saya klik dulu, kemudian saya tarik tulisan atau teksnya sesuai dengan gambar, supaya durasinya sama guys. Nah, kemudian saya kasih juga animasinya guys, supaya juga menarik guys. Nah, supaya animasinya seragam, saya pilih juga animasi yang sebelumnya guys. Saya klik animasi masuk, kemudian saya pilih. Nah, di sini ada huruf demi huruf animasinya guys. Kemudian saya okekan centengnya. Nah, bisa dilihat pada tampilan layar monitor guys. Saya klik, saya okekan, berarti saya akan menggunakan animasi tersebut. Kemudian saya tempatkan guys, saya pindahkan hurufnya itu guys. Saya klik, kemudian saya pindahkan guys di tempat yang sesuai saya rasa guys. Kemudian saya perbesar sedikit. Nah, kemudian saya klik centengnya, oke kan. Di sini guys saya akan merubah teks atau tulisan untuk warna yang berbeda. Saya buat saja guys di sini seperti di layar. Saya klik saja warna biru. Setelah saya klik, kemudian di situ ada tampilan centeng. Kemudian saya okekan. Setelah saya okekan, maka bisa terlihat tampilan bahwa kita akan menggunakan itu. Maka kita klik, maka tampilan pada video yang mau kita buat di situ juga warnanya berubah menjadi warna biru. Kemudian kita akan memberikan animasi seperti sebelum-sebelumnya. Pada teks atau tulisan akan saya berikan animasi
Animasinya saya buat memampatkan, kemudian saya okekan. Saya klik media untuk menambah gambar, karena sesuai dengan tema sebelumnya di sini gambar yang terakhir yaitu untuk tumbuhan yang berair akan saya pilih berupa eceng gondok. Kemudian saya tambahkan lagi, saya klik media, kemudian saya akan mencari WhatsApp image, tempat penyimpanan gambar-gambar di HP saya. Saya cari lagi gambar yang mendukung untuk tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Saya lihat di sini ada tumbuhan berupa tumbuhan eceng gondok. Semakin banyak sebenarnya guys gambar yang terdapat pada HP kita untuk mendukung video, maka akan semakin bagus. Seperti di sini ada juga gambar bunga teratai yang dapat mendukung tugas saya. Kemudian saya klik tanda plus atau tanda tambah. Tujuannya di situ guys, untuk meratakan tulisan pada gambar yang mau kita berikan teks agar tidak melewati pada gambar lainnya. Kemudian lihat di situ seperti yang sebelum-sebelumnya, antara teks, tulisan, dan gambar saya ratakan. Kemudian saya pindahkan di tempat yang sesuai. Bisa diperbesar. Kemudian saya beri animasi di situ. Teksnya saya pilih saja di situ seperti yang terdapat pada layar monitor. Kemudian saya okekan. Saya klik centengnya. Kemudian langkah berikutnya saya klik teks. Saya ingin memadukan animasi yang sebelumnya saya menggunakan animasi berupa huruf satu persatu, kemudian saya gabungkan dengan animasi usap ke kiri. Kemudian di sini juga saya akan menambahkan berupa latar. Nah, di sini latarnya itu untuk penutup dari video yang mau dibuat. Bisa dilihat di layar monitor. Kemudian saya okekan latar itu yang akan saya gunakan. Kemudian saya tekan di situ lapisan untuk menuliskan teks yang akan ditampilkan pada latar penutup. Di sini saya akan membuat teksnya seperti yang tertera di layar monitor. Kemudian saya gunakan spasi untuk merapikan teks atau tulisan pada penutup latar yang mau kita buat pada video. Kemudian setelah saya rasa rapi, saya ingin membuat warnanya berbeda tampilannya. Saya di sini memilih warna merah. Saya klik, kemudian setelah saya klik di situ, saya okekan centengnya. Nah, warnanya sudah berubah pada layar berwarna merah. Kemudian pada teks saya akan memberikan berupa animasi. Saya pilih, kemudian saya klik, saya okekan. Nah, di awal ini saya juga akan menambahkan background untuk covernya. Saya tambahi latarnya itu. Nah, di sini saya klik latar, saya pilih untuk backgroundnya. Bisa dilihat warna biru akan tampil di depannya, tapi posisinya harus dia berada di depan. Kemudian saya klik. Di sini saya klik grafis. Nah, seperti sebelumnya sudah saya berikan contohnya. Nah, di sini saya pilih animasi untuk backgroundnya itu seperti yang terlihat pada layar.
Kemudian saya akan menuliskan teks yang di situ masih kosong. Nah, di sini nanti teksnya kita klik saja untuk kita tuliskan. Bisa dilihat di layar monitor tulisannya, saya buat tugas jarak jauh biologi. Kemudian saya klik pilih, maka hasilnya juga bisa dilihat di layar. Dengan demikian pembuatan video telah selesai dan tinggal mencetak atau mengekspor dan membagikannya. Jangan lupa guys untuk memberikan subscribe-nya, like-nya, serta komentar untuk yang sifatnya membangun, dan bagikanlah kepada teman-teman karena ini bisa menambah wawasan bagi kita bersama. Untuk video berikutnya saya akan memberikan tips membuat video yang lebih menarik dan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung video menjadi lebih menarik. Lihat guys di layar monitor hasil dari video yang sudah kita buat. Ini akan kita cetak. Sebelum kita mencetaknya bisa saja ini kita edit atau kita koreksi. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Saya akan mencetaknya atau mengekspornya sehingga dia menjadi sebuah video. Maka saya tarik atau saya seret saja untuk membuat bagian video itu berada keseluruhan di depan. Kemudian lihat di bagian atas untuk mengekspor, saya klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti di layar. Di situ ada pilihan, lihat pilihannya. Nah, saya buat di bagian yang sedang. Di situ ada high, kemudian ada low. Saya ekspor atau saya klik ekspor. Kemudian dia berproses atau bisa dilihat di layar monitor. Itu adalah proses pengeksporan atau pencetakan bagian-bagian dari video yang tadi sudah kita edit atau kita buat menjadi sebuah video yang menyatu. Nah, setelah kita ekspor atau klik ekspor, maka inilah hasilnya. Kemudian saya akan mengeceknya. Saya kembalikan. Saya tekan tombol kembali. Nah, saya akan mengeceknya di video apakah sudah tercetak. Saya buka, saya klik video. Maka bisa dilihat di situ hasilnya sudah tersimpan di dalam HP kita dalam bentuk video. Oke, sampai di sini guys. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.